Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat kembali bersekutu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Haleluya, Engkau setia ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Sekali lagi katakan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, dan kami percaya seperti pujian boleh kami naikkan Tuhan, waktu Tuhan selalu yang terbaik, terindah dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang minggu yang lalu kami boleh menikmati kekuatan sampai hari ini, dan kami percaya Tuhan kekuatan kami boleh dibangun melalui firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala, Engkau berkati kami semua sehingga boleh kami menerima yang terbaik, dan kami percaya itulah yang memberikan kami kekuatan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, hari-hari ke depan, bahkan sepanjang umur kami percaya kami beroleh Tuhan kekuatan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh Tuhan beroleh Tuhan semua hal yang terindah yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, beracaralah di tengah-tengah kami, dan biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Diakan Indra Wijaya. Selamat pagi semua saudara, Shalom. Saya imani semuanya baik karena Tuhan kita itu selalu baik. Baik, kita akan masuk di dalam firman Allah. Pagi hari ini kita akan lihat dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6, kita sama-sama baca saudaraku. Carilah Tuhan selama berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Puji Tuhan, ya 55 ayat yang ke-6. Kita baca bareng, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin, semua katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ini nanti kita masuk di dalam pokok pemikiran, renungan sabda Tuhan. Untuk tema sederhana saja saya tulis di situ, kalau nggak jelas jangan dicari. Ya, ayatnya ini dikatakan carilah Tuhan, karena apa? Dia jelas, dia itu real. Tuhan itu bukan tercipta hasil itu halusinasi manusia. Iya toh Pak, dia real. Kalau nggak real nggak bisa nyiptakan saudara dan saya yang real. Dia adalah sosok pribadi yang ya sulit kita bayangkan gimana, tetapi Tuhan itu nyata. Kita dicipta hidup, sampai hari ini dipelihara, tetap hidup ini juga karena Tuhan itu nyata, dia kasih suplai oksigen. Itu kan pemikiran ini kan setelah dirumuskan ya di dalam ilmu pengetahuan. Nah ini bisa kita ngirup ini nafas kita ya bisa lega seperti ini, dicipta paru-paru bisa berfungsi dengan baik. Waktu zaman pandemi orang pada yang dulu enggak pernah peduli itu apa ya, yang selalu ditanya saturasinya berapa, ya kan, kadar oksigen di dalam darah berapa, ya normal tuh kalau bisa 100, kalau paling enggak ya 97, 8, ya itu masih lah gitu. Tapi begitu udah turun wah orang pada gelisah. Ya jadi saudara-saudara, itu apa sebetulnya? Ya secara sederhana ya itulah yang dihembuskan Tuhan. Tuhan enggak berhenti itu mengembuskan ya nafasnya itu bagi kita. Ya, kita enggak perlu bayar. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apalagi yang nyata pemeliharaan Tuhan. Kebutuhan saya dan saudara sampai hari ini terpenuhi. Tentang klasifikasi, wah ini makanan mewah, enggak mewah, itu manusia aja yang bikin. Urusannya bukan mewah, enggak mewah, sebenarnya cocok enggak dengan mulut kita, iya kan? Nah orang ini makanan mahal ini Pak. Gitu. Iya, saudaraku ini kasih, kalau enggak cocok, ya enggak bisa, dia apa ini? Ada jenis kerang namanya abalon, itu kalau lihat di YouTube-nya Daeng Lala, itu disebutnya kerang mata 7. Nah itu kalau sudah diproses bahasa internasionalnya abalone. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu kaleng isi 2 kerang, jenis kerang segini. Kira-kira kalau sekarang mungkin sudah 1,5 juta. Nah begitu orang di saudara ini loh makan itu. Ini mahal ini. Ngopo yuk. Enak kerang hijau gitu. Ya. Lah kerang hijau berapa? Sekilo 30.000. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, orang gak cocok, saya jadi ingat mendiang ibu saya. Ketika di suku makan itu jenis salad yang pakai yang dressingnya itu yang kecut gitu. Nah kalau yang kita umum ini sekarang itu olahan dari mayones ada Thousand Island,
ya, ada dressing yang rasa biji wijen, ya saudaraku. Ada yang rasa petis, ya memang petis, itu rujak gitu ya. Cuma bedanya kalau rujak itu salad Jawa gitu ya Pak Deo ya. Tapi kalau ngomong salad itu ya itu makanan Eropa gitu. Mendiang ibu saya di suku itu ya gaber-gaber. Opo iki panganan opo? Ya kan. Beliau lebih cocok apa? Sego krawu. Karena ya lokal ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu ya gimana mewah gak mewah, itu kan cuman penataan aja gitu ya. Beda kalau saya latih diri saya dari awal, apa aja saya makan, daging ular, daging nyambe, daging buaya, yuyu, semua saudara yang dikasih Tuhan udah, ulat, kepompong, sudah semua, bener ini ngomong, swear-ewer. Sudah saya makan semua. Jangkrik ya, yang di sini itu makan burung, aduh saya makan. Ya itu di daerah Jogja, Kulon Progo sana itu ya jenis jangkrik, jenis apa, itu digoreng, ditaruh di packing, dijual, dimakan, dikonsumsi. Ya bisa, cuma yang gitu-gitu, yang ekstrim kalau enggak biasa nanti bisa gatelen, ya apa alergi, ya belalang, bisa semua dimakan. Nah Alkitab makanya ngomong Yohanes Pembaptis makan belalang gitu, saya juga makan. Ya. Cuma kalau itu kan makanan pokok, kalau saya cuma ya iseng aja camilan. Nah saudara-saudara, Allah memelihara kita. Bagaimana mencukupi kita itu? Kita itu selalu kalau lihat tayangan video dari atas, di mana-mana ada rumah itu padat gitu. Saya bilang, ini satu rumah isinya berapa orang? Ya. Penduduk bumi itu sekarang ini 8 miliar sekian kalau tidak salah. Itu makan semua loh tiap hari. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kalau bukan Tuhan itu real nyata, walah. Oke, satu. Yang kedua, pemikiran dari ayat ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, dia membuka diri. Dia makanya datang ke dalam dunia. Loh kalau sudah datang kok kita mencari ini? Dari sisi paradigma merespon Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ada orang saking rindunya kepingin ketemu Pak Presiden kita, ya Pak Jokowi umpamanya. Ya Pak Jokowi di istana di Jakarta. Ya kemudian saudara kita sebangsa itu ada di sebuah pulau yang terpencil di pedalaman umpamanya. Ya pengen ketemu ya sulit, kecuali kalau beliaunya Pak Presidennya datang lagi kunjungan ke situ. Iya kan? Lah kunjungan di situ ya belum tentu itu di dekat rumahnya dia kan. Ya bisa beda kelurahan, beda apa. Nah yang dimaksud itu kalau mau digambarkan analogi yang tidak sempurna ini, udah jelas ada di situ. Kemudian nanti cari. Maka kalau nyari yang begini nih, pasti ketemu. Ucapkan bareng dengan saya, nyari pasti ketemu. Nyari Tuhan itu pasti ketemu. Loh kenapa? Oh Tuhan itu membuka diri kok. Malah dalam kekristenan itu diberitahu Tuhan datang ke kita. Maka dikatakan di situ berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan mencari, yang kedua berseru. Ini tindakan udah bagus. Ini tindakan sudah bagus. Langkah manusia yang mencari yang pasti-pasti aja. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Karena dikatakan Allah itu mengaruniakan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu di dalam anaknya, maksud anaknya itu bukan Allah beranak, anaknya itu firman yang berubah dalam wujud Yesus. Olehnya siapa yang mau hidup kekal, dia menerima anak. Siapa menerima anak, dia menerima hidup kekal. Siapa tidak menerima anak, dia tidak menerima hidup yang kekal. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya loh kalau saya mau ketemunya Allah terus langsung aja Pak gitu. Nah langsung gimana kalau dia sudah ngomong, aku ini udah datang di kamu. Ya kan? Kalau seperti berapa hari lalu kebetulan saya ya dapat kesempatan hadir, diundang ya dalam suatu perusahaan besar di JP sana. Karena Pak Presiden sedang kalau umumnya melaksanakan peletakan batu pertama kayak gitu ya kan. Nah saya mau datang, kenapa? Saya ingin tahu
dalamnya JP itu kayak apa kan? Kalau orang awam, saya nggak kerja di proyek situ kan, ya mungkin kalau anakku Indra udah dulu sering masuk situ, ya kan, dulu sekali gitu. Saya ingin tahu supaya kalau di luar sana situ, bagaimana Pak JP itu Pak? Itu di Gresik ya gitu. Nah, saya jelaskannya kan rada bayang-bayang, iya kan, nggak ngerti. Tapi begitu, oke lah saya datang. Tapi ini contoh, kalau ya presidennya ada di kota kita ini, ya jangan orang lain nyari dia di Jakarta, ya kan? Nah ini kalau secara logika. Tapi katanya gini Pak, kalau Tuhan datang ke dunia berarti bukan surga itu kosong. Iya sih, tapi kan Tuhan sendiri, Allah sendiri bicara kan. Allah memberi hidup kekal di dalam anaknya. Siapa memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki. Nah ini ketentuan yang Tuhan kasih. Yang saya omong semua ini ada ayatnya ya, nanti sudah catat aja itu. 1 Yohanes 5 ayat 11-12 itu di belakang. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita ini kalau orang selalu bilang, wah kita itu mudah kok sebetulnya. Kita dipermudah lagi. Ya. Makanya kalau untuk orang datang ke gereja ini apa sih Pak tujuannya? Ibadah itu apa Pak? Merespon Tuhan. Kenapa? Tuhan datang. Walaupun pemimpin ibadah seringkali kan Tuhan hadirlah di tengah kami. Saya sih meyakini sebelum kita doa Tuhan sudah hadir. Saudara belum datang, saya belum datang, dia sudah ada. Bahkan kalau kita mau ngomong secara ya substansinya, seluruh jagat raya ini ada di dalam kekuasaan tangannya. Cuma deal itu di sininya Tuhan. Makanya pemazmur bilang, bagaimana mungkin saya bisa lari menjauh daripadamu ya Tuhan. Tidak bisa. Bagaimana mungkin aku bisa terbang tinggi mencari engkau. Tidak aku jumpai engkau di sana. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya dia sudah ada di sini. Bahkan kalau kita lihat dari sisi lain, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan ada di mana? Di mana ini? Di sini. Makanya nggak perlu sakitnya di sini. Amin. Karena di sini ada siapa? Iya. Ya. Puji Tuhan. Jadi kalau saya saudara ini sekarang jadi anak-anak Tuhan seperti ini modelnya itu, kita ngerespon dia luar biasa. Nah terus yang kedua, apa Pak yang kami lakukan di dalam ibadah merespon Tuhan? Satu, bersyukur. Yang kedua, siap terima komando. Anak Tuhan itu kalau memang datangnya ke gereja itu siap. Aku mau diajari Tuhan, aku mau terima petunjuk. Itu firman tuh masuk, gampang membentuk hidup kita. Tapi kalau sudah orang ke gereja itu motivasinya macam-macam. Tujuan pokok Tuhan yang diberikan kepada kita itu enggak sampai. Gitu loh. Boleh enggak Pak kita ke gereja itu minta usaha kita dikasih lancar, diberkati, ya kasih rezeki dan sebagainya, keluarga bahagia, sejahtera. Ya boleh-boleh saja. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saya dan saudara betul-betul datang kepada Tuhan bersyukur, yang kedua minta petunjuk Tuhan. Setelah kita dapat petunjuk Tuhan, kita jalankan petunjuk itu, saudara dan saya pasti bahagia. Ya orang Kristen hebat tapi nggak bahagia. Kenapa? Dia ke gereja loh Pak. Dia cari petunjuk Tuhan. Waduh. Tapi dia tidak mengaplikasi di dalam hidup. Ya, dia bersyukur loh Pak. Dia kasih persembahan. Bagus. Minggu lalu ada yang ya kasih persembahan. Di antaranya ada 5.200.000 sekian kalau tidak salah. Saya dilapor ini tulisannya, kiranya persembahan ini bisa mendatangkan manfaat di pekerjaan Tuhan. Ya, jadi kalau kelihatannya kayak tulisannya orang muda, saya bilang nggak penting muda tua, ya, tapi ini niat suci. Saya bilang udah, ini saya alokasikan untuk tambahan terus di pembangunan. Ya karena ini sejauh mana mata memandang, ada banyak perkembangan, dah pemasangan pilar-pilar ini, terus ya diperlukan dana. Dan saudara-saudara,
yang dikasih Tuhan. Orang bilang bersyukur, kami udah bersyukur loh Pak, kami kasih persembahan. Ya, yang lalu ada 10 juta, 10 juta, ada yang rutin ya 10 juta ya, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ya ada yang 1.500.000, 200, lo kenapa enggak? Itu asal dari mana? Berangkat dari mana? Dari hati. Ya. Tapi apakah disitunya yang Tuhan inginkan? Orang bersyukur, ya ibadah Kristen itu kan ibadah syukur. Yang kedua tadi, siap dibentuk, siap dikomando oleh Tuhan. Bukan ibadah untuk mengumpulkan reward dari Tuhan. Ku ibadah rek supaya Tuhan kasih ya apalah istilahnya kalau kepercayaan lain. Nanti kan itu bisa ditukar masuk surga. Enggak. Saudara sudah tercatat di surga, makanya saudara dan saya beribadah. Enggak ada yang amin ini ya, mungkin kurang paham ya. Saudara dan saya ini sudah ditebus Tuhan, sudah diselamatkan, daftar namanya sudah ditulis dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat di sorga, maka untuk itulah kita datang ke gereja beribadah, ya mencari Dia dengan penuh syukur. Amin, haleluya. Ya wes, muka-muka ngerti gitu, nek gak ngerti ya sudah, nanti kita pulang. Iya kan? Nah kalau kita belum ada kepastian, kita lakukan ini semua adalah untuk upaya. Enggak. Kekristenan itu enggak begitu, gitu loh ya. Perkara kepercayaan lain, agama lain dengan berbagai macam pemikiran, aturan, konsepnya, itu ya monggo, kita enggak mau mencampuri gitu loh. Ya. Jadi kalau kami ke gereja bersyukur. Bersyukur apa? Sudah diselamatkan. Bersyukur apa? Ya Tuhan pelihara. Bersyukur kenapa? Waduh, Tuhan selalu membela. Kalau enggak mungkin udah disanteti orang ngalor ngidul. Iya kan? Loh, saudara-saudara itu bukan isapan jempol. Ya, tapi Tuhan jaga. Ya, makanya kalau ada gangguan ini nggak usah dengar orang, wah ini sampai diganggu orang ini. Wah sampai ini diguna-guna orang. Nggak usah saudara terus kemudian oh iya ya gitu. Saudara harus bekali dalam hati, Yesus sudah mati bangkit menyertai aku, Dia selalu membela aku. Nah gitu, pokok kita kelakuannya benar aja. Ya, kalau benar aman. Makanya jangan Tuhan aku beribadah ini, aku mau bahagia, rumah tanggaku itu penuh sukacita itu. Boleh Pak, boleh. Tapi saya mau kasih tahu, bahagia sukacita setiap hari, setiap saat. Itu kalau setelah saudara bersyukur, yang kedua terima komando, saudara jalankan dalam hidup. Pasti bahagia. Suami kalau sadar salah dia mengakui. Istri kalau sadar salah dia ngakui. Loh apa ada masalah terus berkepanjangan? Tidak mungkin. Kalau salah dibuat pembiaran, orang tua anak. Iya kan? Ada satu masalah namanya clash, hampir semua terjadi. Ya, tetapi kan bukankah kita ini pelaku firman gitu. Kita bangun lagi. Damai sejahtera. Saudara bisa marah dengan siapa saja. Oh namanya orang. Saudara juga dimarahi orang. Iya kan? Orang jengkel sama kita. Sama, kita cuma sering gak kroso. Yang kroso itu kita dijengkelkan orang. Betul enggak? Egois sampean itu. Iya kan? Saya kecewa, saya dikecewakan. Paling ngotot. Tapi kalau saudara mengecewakan orang, pura-pura lupa. Nah, kalau ini coba dikelirkan. Hidup saudara dan saya bahagia. Gak ada musuh kok. Nah setan tuh mau obok-obok gak bisa. Kenapa ada rumah tangga sampai bubar, sampai cerai gitu. Ya, selain ada masalah yang spesifik. Karena ya enggak sama-sama mau mengaplikasi firman dalam hidup. Lebih-lebih kalau sampai orang sekitarnya ini ya intervensi melakukan tindak yang enggak benar di mata Tuhan, nah itu masalah. Nah, di sini semua bahagia kok, yang setuju katakan amin. Bahagia? Yang bahagia aja yang ngomong amin. Dan yakin terus bahagia, katakan amin. Yang di online juga amin. Ya. Saudara yang dikasih itu enggak ada alasan karena aku nikah tak pikir kaya, ini miskin itu.
Ya, namanya nikah itu ya sudah, ini apa adanya. Iya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oh tak kira ini seperti malaikat. Enggak ada manusia, malaikat. Ya. Nah kita cuma bisa itu subjektif aja gitu. Nah kalau ini kita komando Tuhan, didikan Tuhan kita ajari, kita terima pasangan kita apa adanya. Dengan penuh syukur kita saling melengkapi, pasti semakin jadi baik. Semakin jadi baik. Semua dipulihkan. Tanpa udik-udik masa lalu. Ya kan, nggak usah ungkit-ungkit. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang kadang-kadang jadi pintu setan untuk obok-obok. Kayak lagunya siapa itu dulu? Yosua itu, ya diobok-obok. Ya akhirnya diobok-obok. Nah jangan kasih kesempatan, makanya ada ayat firman, jangan kasih kesempatan iblis. Oke dah, ya ini bimbingannya buat kita semua. Mengucap syukur, bawa persembahan. Besar kecilnya gimana? Ya sebetulnya itu ucapan syukur kok. Ucapan syukur itu naluriah. Ya, Tuhan kasih kita segala kelimpahan, berkat, rezeki, kasih, baru kita belajar untuk melakukan itu. Nah yang dinilai Tuhan apa? Besaran, ya jumlah atau wujud dari yang dipersembahkan atau apanya sebetulnya. Yuk kita bedah ini sama-sama ya. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Ya, ini selalu dipersoalkan tuh, jenis persembahan yang Kain bawa itu yang tidak cocok ya. Tapi yang dibawa oleh Habel itu yang menyenangkan, makanya diterima gitu. Diterima enggak diterimanya itu bukan dari besaran, ya persembahan syukur yang kita lakukan. Tetapi apa yang Tuhan lihat itu yang bawa persembahannya, bukan persembahannya. Gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan di sini, Tuhan itu tertarik pada pribadi saya dan saudara gitu loh. Ya. Bukan persembahannya. Nah, persembahan itu dari sisi kita. Kita lakukan syukur Tuhan. Aku dalam ibadah itu ini loh. Dan saya bersyukur kok. Orang Kristen itu umumnya enggak pelit. Lebih-lebih jemaat tabernakel. Amin. Iya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah faktanya dari berdirinya Kemah Tabernakel ini sampai saat ini. Hampir 40 tahun kan. Di berapa bulan lagi ini, Oktober tanggal 16. Ya saudara-saudara, kita gereja mandiri. Kita gereja otonom. Secara hierarki, secara tertulis, enggak ada, mesti dibantu dari sana sini enggak. Ya. Nah kita melaksanakan proyek misi pelayanan itu. Pembinaan internal ke dalam. Kalau keluar pelayanan misi itu berkait dengan kalau kita bisa nyisikan dana kita sumbang. Kalau saya sih concern ke pendidikan ya. Pendidikan hamba Tuhan umpamanya. Enggak semua orang mau nyerahkan hidup kan. Kadang orang tua saya punya anak lebih dari satu gitu itu. Ya, nanti yang paling bontot-bontot, yang paling enggak keterima gitu di perguruan tinggi baru. Ini mari Pak biar masuk sekolah Alkitab gitu loh omongnya. Saya pinter kedokteran, rodok pinter insinyur. Ya kan, ya lumayan dikit, sudahlah ini ya ekonomi. Lah ini enggak terima di sana sini Pak, gitu. Gimana Pak kalau ini biar jadi hamba Tuhan? Kenapa? Ya rotok jongkok, iya kan? Saudara-saudara dikasih Tuhan, enggak masalah itu. Ya, enggak gitu kan. Kita lakukan ya yang terbaik. Makanya saya sangat menghargai sekolah pendeta itu banyak ya sekolah pendeta dan
Yang sekolah itu juga dari berbagai tempat itu banyak, kita berbagi. Ya saudara, kadang-kadang ada nasar-nasar khusus yang saya lakukan. Nanti Tuhan kalau itu Tuhan cairkan ini, aku akan serahkan. Ya, puluhan juta saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kan enggak kelihatan seperti mana hasilnya. Kalau bangunan kan kelihatan gitu loh. Ini loh. Ya. Nah waktu itu kita masih belum sempat dapat kesempatan untuk kita bangun. Ya kita taburkan itu. Kita lagi bangun begini juga kita enggak menghentikan. Pelayanan yang perlu disalurkan ke sana-sana. Itu yang di luar. Yang internal, ya yang memang layak untuk itu ya kita jalankan. Dan luar biasa Tuhan yang kita sembah Yesus itu dahsyat. Dia murah hati betul. Maka anak-anaknya kita semua juga murah hati. Ya, saya enggak mengecilkan. Ini bukan lip service karena di depan saudara. Saya berulang-ulang saya ngomong. Pada jemaat-jemaat gereja lain ketika teman-teman pendeta. Dari mana-mana saya bilang, jemaat saya layani. Gimana buktikannya? Di antaranya saya sudah berapa kali ngomong. Ada kesempatan khotbah di tempat-tempat lain tuh. Ya, tiap kali saya terima persembahannya, saya doakan, saya serahkan kembali. Kenapa? Saya bilang, ditanya, udahlah Pak, ini kami ikhlas, ya tahu ikhlas. Tapi di belakang saya itu jemaat ini, keluarga besar kami ini, semua. Yang ada di onsite, yang ada di online. Loh, masa pandemi hampir 3 tahun aja itu. Saya bilang, wah ini ada dana, ya pakai bangun, benahi yang lain. Apa? Saya enggak pusing. Ya, hak-hak yang memang layak untuk disaluri tetap jalan. Wah, saya bilang bersyukur. Saya dengar ada beberapa kawan pendeta itu kesulitan, wah ini bayar ini, biaya itu. Ya. Saya ngomong enggak. Saya ada di kota kecil. Nah ini tolong perhatikan baik-baik semua para gembala PKS, pengurus PKS. Saya angkat panjenengan semua. Saya bangun dengan support ini. Untuk apa? Yaitu umat binaan Anda itu. Begitu sehati. Dari ini saya sampaikan untuk memurnikan motivasi. Ketika kita bisa kasih persembahan. Tuhan ajar kasih tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Ya kan? Kan gitu kan ajarannya. Nah itu yang dilakukan. Tetapi fakta Allah kita itu luar biasa. Nah itu satu hari saya sebut loh ya. Saya diundang khotbah di Batu Licin, Kalimantan. Saya udah dibiayai transportnya, tiket pesawat. Waktu itu masih dengan mendiang ibu ya, ditemani Christine. Ya selesai KKR, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, diantar balik. Karena rencana pesawat kecil itu yang isi 9 berapa orang itu rusak. Jadi diantar lewat darat, itu berapa jam jalannya begini ya. Nah di tengah jalan, anak rohani ini dia berhenti dan dia nyerahkan amplop setebel. Saya bilang, oke, terima kasih ya. Saya doakan, saya tumpangi tangan karena dia nyetirin. Amin. Saya serahkan kembali. Balikkan ke panitia untuk kepentingan. Loh enggak Pak, ini kami semua sudah sepakat. Lah ya wis toh, ini kan sudah tak doakan, sudah tak terima. Aku udah diongkosi aja, sudah bersyukur. Andai kan enggak pun kalau memang betul-betul saya disuruh Tuhan berangkat, saya keluar duit sendiri. Di belakang saya ada jemaat. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya saya itu heran. Mohon maaf ini ya kalau ada teman sejawat di online atau yang hadir di sini saya tidak tahu. Kalau jadi hamba Tuhan terus begitu gampangnya ninggalkan kebaktian jemaat hanya untuk ke tempat yang lain dengan harapan bisa khotbah atau minta diundang khotbah. Tapi kalau yang satu perguruan dengan saya yakin kawan sejawat saya tidak akan bersikap yang model yang gitu tadi. Berapa banyak yang model begitu? Saudara ini dikasih Tuhan, makanya kalau untuk hari Minggu itu, kecuali kalau pusat ya sinode itu yang mengharapkan, saya baru berangkat. Ya, semua ini diukur dari sikap hati. Gitu. Saya
melangkah dengan keputusan-keputusan gini. Tetapi apa yang jadi motivasi saya? Itu yang terbuka di hadapan Tuhan, tidak ada yang tertutup. Nah kalau saya cerita-cerita gini, jangan saudara tanggapi dari sisi yang, oh maksudnya apa? Enggak, ya ini. Wong saya itu memang tipenya open cut. Ya, orang yang enggak, gimana itu. Misteri gitu enggak, ya gini ini. Kelebihan saya, kekurangan saya. Karena apa persembahan dikatakan Habil diterima, Kain tidak diterima? Jawabannya sederhana, bukan persembahannya. Walaupun itu ada tafsir macam-macam. Yang dipersembahkan Kain itu tidak berkait dengan visi penyelamatan. Tetapi yang dipersembahkan Habil itu berkait dengan mengimani bahwa nanti kelak akan ada domba yang dipersembahkan untuk nebus dunia. Dan domba itu bukan disediakan manusia, tetapi yang disebut anak domba Allah. Itu tafsir. Tapi kalau secara analisis, kenapa diterima? Ya, apa hebat persembahannya ini? Bukan, pribadinya. Saya dan saudara bisa ngasih yang gede-gede umpamanya, tapi kalau pribadi saya dan saudara nggak nyenengkan Tuhan, apa artinya? Makanya yang lalu salah satu khotbah saya kan, ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan kita melakukan kehendak Tuhan, istilah kudus, hidup benar dan sebagainya. Udahlah sederhana, belajar menyenangkan hati Tuhan. Kan Tuhan udah selalu menyenangkan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah sekarang maju lagi. Orang kalau sudah persembahnya diterima sama Tuhan itu, hidupnya itu serba keuntungan, akan mengalami hal-hal secara materi apa. Saudara lihat, apa kira-kira endingnya dengan kisahnya si Habil ini? Apa yang terjadi? Panjang umur mana itu kalau kita lihat ya, ini tapi bukan jadi patokan loh ya. Yang kita lihat di dalam persoalan ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kain sama Habil. Panjang mana umurnya? Jahat mana di mata Tuhan? Nah, dikatakan justru, ini orang berkenan di hadapan Allah. Kok diizinkan mengalami kesulitan? Kok diizinkan dia mengalami siksaan? Kok diizinkan sampai dia mati? Dibunuh oleh Kain sendiri. Tapi kalau saudara amati, orang beriman, orang benar kayak Habil, walau dia dibunuh, sesungguhnya dia tidak mati. Maka dikatakan darahnya itu berteriak dari bumi. Itu menunjukkan bahwa Habil itu mengalami hidup yang kekal. Maka jangan ada pemikiran bahwa, wah kalau aku ini sudah kasih persembahan lebih besar, lebih berkenan ini. Ya nanti hidupku itu pokoknya serba lancar, serba mulus. Nah itu boleh diharapkan. Tapi saya harus memberi keseimbangan supaya jangan ada yang kecewa ketika saya itu setia, saya sudah memberikan hidup saya sudah melakukan ini, saya kasih korban persembahan banyak, saya waktu dapat duit banyak, saya persembahkan juga berpuluh untuk Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan ini? Lihat ini loh, Habil. Ya, lihat Habil. Makanya waktu rumah saya kebakar hangus, saya ketawa. Saya belajar, saudara. Saya tidak harus mengatakan Tuhan, saya kan sudah menyerahkan hidup. Dapat kepercayaan di rumah, udah saya benahi dari rumah standar tipe 36. Ya, tak cat-cati dewe zaman dulu dengan mendiang. Saya naik tangga, dia megangi, dia melamiri bawahnya. Kenapa? Ya dapatnya itu rumah masih abu-abu, semuanya enggak ada di pelamir, enggak di apa zaman itu. Saya masih ingat kok 6,5 juta itu satu rumah. Itu dapat berkatnya itu. Oh, udah bagus, udah di tempat segitu. Kenapa kok kebakar Tuhan? Kurang apa aku itu? Tuhan akan bilang ketika saya ngomong, kurang apa? Kira-kira ngomong apa Tuhan? Kurang ajar. Ya ketika kita coba nantang Tuhan itu kurang ajar, nantang Tuhan kok. Kejadiannya di mana? Apa saya sedang lagi melakukan yang jahat di mata Tuhan? Enggak, saya ada di gereja. Dari sini saya enggak berangkat Surabaya waktu itu saya serahkan pada asisten. Saya hadir untuk mendegani, ikut membidani proses kelintas agamaan dengan tokoh-tokoh agama di gereja Katolik. Anak tetangga yang warga Katolik datang, jam 12 saya lagi bawa kotak ini, sudah selesai, kotak sego, nasi.
Pak Pendeta, ada apa? Di rumah Pak Pendeta ada yang terbakar. Itu tek, itu Tuhan udah kasih hikmah sama saya. Saya ngomong sama Mendiang sama Christine. Dek, Ma, rumah kita kebakar ya. Tenang ya. Ya wajar ya manusia. Christine, iya Pak. Iya tapi tenang. Sampai di tempat udah gak bisa masuk kan mobil, tinggal. Terus ketemu Buria kalau enggak salah, temen nih tolong Buria. Ya di mobil saya langsung ke rumah. Udah. Saya di situ saya puji Tuhan. Saya enggak komentar dikit pun. Oh nggak cuma gini aja. Saya arahkan semprotan itu kepada petugas. Tolong Pak, ini sudah jelas hangus. Tinggalkan dulu rumah tetangga itu, belakang sama samping persis. Jangan sampai nanti ada ya genteng jatuh gara-gara rumah saya kebakar, tuh rumahnya dia terbakar. Orang akan bilang amit-amit, goro-goro pendeta mae kobong omaku katut. Loh iya kan? Itu yang saya pikir, Tuhan tolong. Loh saya enggak doain rumah saya doain Tuhan jangan sampai gentengnya tetangga itu. Jatuh. Semprot tolong dibasahi. Puji Tuhan. Tidak ada satupun genteng mereka jatuh. Ketika saya benar-benar Tuhan izinkan lagi, ada kesempatan di mana yang belakang rumah itu bangun dinding tembok luarnya itu udah lama ya masih gitu. Saya minta izin ngobati gitu loh. Boleh nggak saya izin saya plesterkan itu? Saya soalnya kelebihan material saya. Oh iya Pak, monggo nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beberapa meter ya, saudara samping panjangnya 20 meter rumah itu lebih panjang yang di belakang saya. Ya, saya kerjakan. Oh puji Tuhan. Jangan pernah berpikir loh. Kalau kita sudah melakukan banyak hal terus melakukan dangak ini. Kayak siapa itu ya? Narodo ya. Gini, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Wah itu ya jangan. Dan kalau sampai ngalami sesuatu, itu adalah saat di mana kita sedang menabur. Gitu loh. Iya kan? Kita itu kalau lancar aman itu ujian justru. Tapi kalau kita dibawa di dalam kesulitan, ketidaknyamanan, itu saat menabur atau kita sedang melewati jembatan menuju mukjizat. Yang percaya katakan amin. Jembatan menuju apa? Mukjizat. Kita akan dibawa kepada pengalaman, oh ya, setelah aku bisa melewati semua ini, ternyata Tuhan tidak tinggal diam ya, Tuhan campur tangan. Nah itu. Jadi kalau saya bukakan kebenaran ini bukannya, saudara diberkati semua itu gampang buat Tuhan. Tapi gimana kita itu siap sedia ketika keberkatan, ketika kita dibawa di dalam ketidaknyamanan, tetap juga punya daya tahan yang hebat. Itulah yang saya sampaikan. Saya ada waktu, mari kita berpacu baca ayat Kisah Rasul 10 ayat 30 dan 31. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini. Kornelius ya, tahu ya? Dia seorang perwira disebut pasukan Romawi, itu berarti pasukan elit. Ketika Israel dibawa jajahan Roma, maka di sana ada penguasa-penguasa Roma yang ada di wilayah Israel. Tetapi ketika disebut ini pasukan Roma, pasukan Rom itu berarti pasukan elit. Jadi bukan orang sembarangan. Tapi tentu secara umum imannya beda. Pasti bukan penyembah Allah. Tapi perwira yang bernama Kornelius. Ini ada seorang Roma tetapi beriman kepada Allah sesembahan Abraham. Ya. Satu hari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan ketika dia berdoa tiba-tiba malaikat datang. Dia memberitahu ayat 31 itu dan ia berkata malaikatnya, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu, persembahanmu telah diingatnya di hadapannya. Nah ini kan kesannya kan kayak sedekahnya, persembahannya yang diingat Tuhan.
Tapi di balik itu sebetulnya bukan sedekahnya, tetapi pribadi dari seorang Kornelius. Coba kita lihat ayat 1 sampai 2. Pasal 10 Kisah Rasul. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini penjajah loh. Pak, ya ada kemungkinan untuk dia cari hati, Pak. Oh enggak, kalau ini kita lihat jujur. Ya, bukan cuma di situnya saja. Nanti kita lihat juga endingnya bagaimana di ayat yang ke-35. Silakan. Puji Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Lanjut. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan dari semua orang. Ya, Bu Ria, saya minta tolong dibacakan ayat 32-nya, Bu Ria. Ya, 32. Kisah Rasul pasal 10 ayat 32. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Ya, karena itu segera kusuruh, tadi sudah dibaca, orang kepadamu dan dengan senang hati, engkau telah datang, Petrus, engkau telah datang, karena aku suruhanku itu sampai dan memberitahu dan engkau berkenan datang di tengah kami. Kalimat berikutnya ini penting, 33. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, dia kumpulkan seluruh keluarga, ya di sini. Di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Ini loh, watak yang model gini ini yang Tuhan harapkan dari kita semua. Kenapa sampai dikatakan Alkitab tadi bahwa sedekah, persembahan seorang Kornelius itu diingat di hadapan Allah? Karena kita lihat sikap hidup pribadi seseorang itu. Jadi sikap yang terus berulang kali ya menjadi landasan hidupnya itu menunjukkan kepribadiannya dia. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ya tabiatnya dia. Ya, seorang yang apa? Memiliki kerendahan hati. Dia merasa butuh Tuhan. Jadi pada waktu Petrus itu diundang mau datang itu, wah ini berkat. Si Petrusnya ngomong, kami itu dulu berpikir haram loh datang ke tempat suku bangsa lain. Apalagi ini kan penjajah kan, Petrus orang Yahudi. Dan ini orang Roma, ini si Kornelius. Tapi Petrus bilang, aku sadar bahwa Allah tidak membedakan orang. Yang percaya katakan amin. Allah tidak diskriminatif, saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya gereja itu kayak gini, isinya itu macam-macam suku. Ada macam-macam keturunan suku bangsa apapun. Itu layak di hadapan Allah. Nah, di dalam pemikiran orang Israel pada zaman dulu, bahkan sebagian yang sampai saat ini masih istilahnya menutup diri, dia berpikir yang paling diberkenan Allah itu ya cuma bangsaku saja gitu loh. Petrus berpikir, oh enggak, aku mau datang. Karena aku tahu Allah itu enggak pilih kasih. Lihat begitu, saudaraku ini kasih Tuhan, Kornelius bilang, udah sekarang Tuhan Petrus, kami sudah kumpul ini semua, sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Orang Kristen itu kalau ke gereja, sikapnya seperti itu, pasti orang-orang itu akan terus diingat oleh Tuhan. Ya, saya melayani, kami semua melayani, saudara melayani. Tetapi ini dasarnya Tuhan aku mau dibentuk, kan ibadah dua. Satu bersyukur, yang kedua apa? Siap untuk dibentuk, siap untuk dikomandoi Tuhan. Siap kami. Nah orang yang model kayak gini ini saudaraku dekat sama keselamatan. Walaupun di dalam rumusan orang Yahudi pada waktu itu terkesan tidak layak ini Kornelius itu diselamatkan. Kan dia bukan bangsa pilihan. Tapi Tuhan lihat hati, saudara-saudara. Tuhan lihat hati. Ya, coba dibaca di dalam pasal yang ke-10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Ya. turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Coba kita lihat. Semua diurapi Roh Kudus. Semua didatangi Roh Kudus. Kornelius dan keluarganya.
Sampai nanti kalau saudara baca semua dalam ayat-ayat itu, rombongannya Petrus, kan dia nggak datang sendiri. Ini yang orang-orang Yahudi, murid-murid Petrus, murid-murid Tuhan Yesus. Dia heran, loh kok ini orang nggak Yahudi, nggak Israel, kok dilawat sama Allah. Makanya orang itu yang Tuhan harapkan dari kita semua itu humble, rendah hati. Kita berserah. Saudara ini kasih Tuhan siap dibentuk. Enggak usah mikir, aku ini dulu jahat Pak, saya ini gini apa, berkenan apa, sudah diampuni. Sudah. Apa yang sudah pernah saudara buat, salah di hadapan Allah. Saudara udah beresin sama Tuhan, minta ampun 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 40 tahun lalu. Saya sendiri, masa lalu saya tidak karuan. Bahkan sudah saya jadi Kristen, jadi anak Tuhan juga masih bisa salah, masih keliru. Andai kata Tuhan tidak memperhitungkan karena kasihnya, tidak ada yang layak di hadapan Dia. Makanya juga jangan saudara ngakimi orang lain. Ya namanya kita ini berkeluarga, bersaudara seperti ini. Kadang ada ya di dalam kehidupan, ada salah paham dan sebagainya. Cepat selesaikan, cepat belajar memaafkan, belajar mengampuni. Itu yang dicari Tuhan. Pribadi-pribadi yang seperti ini, ya akan deket banget dengan keselamatan itu. Kalau sudah gitu mati kapan aja udah monggo. Makanya dia dari seorang Habil juga tidak rugi dia. Sampai di perjanjian baru masih disebut-sebut namanya. Ya, tadi Kain tidak begitu. Ayat 48 ya Bu, silakan. Ayat 48, 10:48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, Petrus bilang, "Udah ini sudah penuh Roh Kudus, baptis semua." Nggak ada yang nolak, nggak ada ini. Nah, ini kalau saudara yang punya kerinduan baptis, cepat daftar. Ya, saudara yakin saya sudah sungguh-sungguh Pak terima anugerah Allah ya, yang belum baptis. Anak-anak saudara sudah memasuki akil balik, sudah masuk remaja, mengerti ya, masuk baptis, daftar, nanti dibina. Ya. Dan ada hal yang lain lagi. Umumnya orang itu gini, wah aku ini jadi Kristen kalau nanti ada teman seiman, lihat aku, ngerti aku masih ada kekurangan. Enggak suka, dia sukanya mungkin terpisah. Padahal di dalam kekristenan itu Tuhan ingin supaya kita terus ada di dalam menjadi tubuh Kristus ya. Saling membangun, saling doakan, saling ingatkan dan seterusnya. Dan orang yang baik wataknya itu, dia tidak merasa risih ketika di sekitarnya ada orang yang mungkin menyaksikan hidupnya. Makanya Cornelius mengatakan kepada Petrus, jangan tinggalkan kami dulu, mari tinggal bersama kami ya. Pemikiran satu, bimbing kami, tapi sekaligus juga arahkan kalau saya ada yang keliru, yang salah. Nah itu sebabnya ini berkait dengan tema tahun 2023 ini. Ya, bahwa ada banyak saksi di sekeliling kita seperti awan di langit. Untuk apa? Ibrani 12 ayat 1 itu dikatakan untuk memperhatikan kita. Dan kita mesti waspada untuk kita berjaga, tanggalkan segala beban dosamu dan jalan di dalam jalan yang bersahaja gitu loh. Jadi menanggalkan dosa itu terus kemudian enggak jadi kayak robot itu enggak juga, biasa saja. Gaya ngomongmu kenceng ya kenceng, gaya ngomongmu lembut ya lembut, sudahlah. Itu enggak perlu yang harus dirubah yang model kayak apa. Ya, kecuali hal yang umum kalau pakaian dulu gayanya pakaian kita itu maaf ya kurang sopan, ya kurang bagus di lingkungan sekitar kita, kurang dapat ya perhatian baik, ya kita mesti bebenah yang sopan lah, sopan itu relatif kan gitu, secara kasih Tuhan. Tetapi yang Tuhan minta adalah bagaimana sikap ini, aku tinggalkan ini, aku mau hidup bersahaja, mata Tuhan ada di hadapanku. Makanya saudara bukan persembahannya. Ya, yang seperti diingat hati saudara dan saya. Ini ngomong sisi lain. Nanti kalau perlu akan ada satu tema khusus. Apakah benar setan iblis itu makan sesaji ayam panggang itu? Halo? Saudara yang dikasih Tuhan. Apa setan doyan itu? Terus kalau menyan itu setan. Itu orang itu yang nge-vape ya. Tapi kalau dibawain ini macam-macam, enggak. Dia itu niru Tuhan, yang dilihat bukan
ini sesajinya, tetapi hati orang yang bawa sesaji. Itu yang dimakan setan. Jangan salah ya. Ya kalau orang ngasih persembahan ini di bawah pohon di mana, terus kita pikir itu datang tuh setan makan. Oh, kalau setan doyan gitu sampai enggak uman semua saudaraku, enggak kebagian, entek sama setan, ya kan? Dia kan makannya lebih banyak daripada saudara. Ya gitu, saudaraku. Cerita pewayangan itu apa? Hanoman tuh nelen apa itu Pak Cip, Pak Isa mungkin tahu itu, ngikuti cerita. Waktu dia marah itu bulan itu diisep. Ya sak piro Pak wetenge ya mbo. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Begitu juga Tuhan. Kalau Tuhan ngajak ke kamu bawa persembahan kepadaku, Tuhan enggak butuh apa-apa dari kita. Tapi Tuhan ingin mendidik kita untuk kita memberikan hati kita kepada Dia. Ya, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik tentunya untuk setiap saya dan saudara terpelihara di dalam kehidupan kita. Kita enggak nuntut yang macam-macam. Ayat penutup dah, kita akan langsung doa di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin, saudara. Amin. Dikatakan di sini, saudara dan saya bawa persembahan bagus. Itu tanda bahwa kita memang bersyukur, tanda untuk kita melatih diri. Tidak berpikir kayak kita itu punya semuanya. Saudara dan saya tidak punya apa-apa. Semalam ketika saya mendengarkan dua pelayan ya kolaborasi di kaum muda, Bu Retno dan Bu Titin Yuliana ya, tentang bagaimana memberi. Ya, kenapa memberi? Ya, beliau katakan bahwa karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Ya, dan kebetulan Bu Retno profesinya bidan senior ya. Beliau katakan, saya ini kan nolongi bayi itu enggak tahu sudah ratusan atau ribuan. Dan semua bayi lahir itu mesti telanjang, enggak bawa apa-apa. Tapi begitu tuweke gedene ya, sudah punya segala macam gini. Siapa yang membuat itu semua? Tolong saudara jawab. Gitu loh. Makanya kalau saya ngerti pedoman seperti itu, hidup tidak akan kita framing oleh berbagai macam materi dalam hidup ini. Ya, kita tetap semangat, kita bergairah ingin meraih banyak hal yang lebih bagus, tidak disalahkan. Tetapi jangan hatimu berpaut kepada semua harta benda yang ada di dalam dunia ini. Sehingga iblis tidak ada pintu celah untuk bisa obok-obok. Ya. Coba kalau saya bisa diobok-obok, waktu kecewa sekali saya, Tuhan kurang apa saya, kenapa engkau permalukan, kenapa? Orang umum aja enggak ngalami seperti saya hambamu loh Tuhan. Enggak, saya bilang jujur sama sekali enggak, saya ketawa aja. Allah bisa melakukan. Iya, makanya ini kita lihat sikap hati, mendengar. Domba-dombaku mendengar apa? Suara. Dan aku mengenal dia, dan mereka mengikut aku, itu loh. Cukup sekian, Tuhan memberkati kita. Makasih Bu Riyadi, Tuhan berkati, dan semua rekan pelayan, Tuhan berkati. Sesi 2 dilayani Evangelis Siskia Kristiawan ya, bagi saudara yang ingin mendapat pelayanan hamba Tuhan ini, saudara bisa tinggal melanjut di dalam ibadah sesi yang kedua. Satu pujian, kan kita nyanyikan. Yesus dalam nama. Ya, double porsi hari ini ya, memimpin pujian langsung nyambung khotbah. Tuhan berkati. Yesus dalam namamu ku berteduh. Yesus dalam namamu ku berteduh. Yesus dalam namamu ku berteduh. Dan mengaku Kaulah Tuhan, Kaulah Kristus, Kaulah Allah.
ku lihat kuasa-Mu. Saya undang kita sama-sama berdiri, nyanyikan sekali lagi. Semua keluargaku yang ada di online, Tuhan melawat-Mu di tempat di mana Engkau berada. Yesus dalam nama Puji Tuhan. Haleluya. Yesus dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah. Lewat Roh-Mu dalamku, ku lihat kuasa-Mu. Musik mengalun. Semua berdoa. Tuhan cari orang yang berletut, hatinya bersiap. Seperti Kornelius berkata, kami sudah siap di sini. Sampaikan apa yang Allah hendak sampaikan. Ajari kami. Berikan komando kepada kami. Seorang perwira, tetapi dia sadar di atasnya ada penguasa. Ada raja di atas segala raja, yang jika taat di dalam tuntunan arahan petunjuknya, niscaya jalan hidup kita semua akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Engkau tidak akan pernah kesasar. Engkau tidak akan pernah tersesat. Engkau tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengalami hidup terlunta-lunta. Karena Yesus berkata, ketahui aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saat ini apa yang saudara sedang alami? Kau yang ada di onsite, yang ada di online, kau datang kepada Tuhan. Katakan seperti yang dikatakan Cornelius, kami siap Tuhan. Kami sudah dengar suara-Mu hari ini. Dan kami siap untuk menjalankan. Kami siap untuk melakukan. Mohon Roh Kudus memampukan kami mengaplikasi dalam hidup kami sehari-hari. Di tengah pekerjaan, di tengah rumah tangga, di tengah komunitas kami, di tengah masyarakat yang ada, di dalam kemajemukan ini, supaya kami sadar bahwa kami adalah pribadi yang dibentuk oleh Allah. Haleluya. Kiranya rahmat Tuhan turun atas semua keluargaku yang hadir di dalam ibadah ini, semua ruangan yang hadir secara onsite, online, dimanapun engkau berada, engkau bisa hadir. Lebih-lebih Yesus hadir di tempatmu. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak terbatas karena jarak. Terima kasih Tuhan. Engkau melengkapi kami dengan pribadi yang menyenangkan Tuhan. Sehingga ketika kami hidup ini bersyukur, ketika kami belajar untuk melatih diri, berbagi kasih, kami lakukan hal-hal untuk Tuhan, hal-hal untuk sesama kami. Itu sesungguhnya kami sedang berlatih di hadapan-Mu. Sehingga kami diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Semua doa anak-anak-Mu Tuhan dengar dan kabulkan. Terlebih ketika semua membangun komitmen, kami mau mentaati kehendak-Mu Tuhan. Engkau yang menolong kami, Roh Kudus, menjadi mampu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan mengabulkan permintaan anak-anak-Mu. Bapa di surga, usai ibadah ini kami akan lanjut menerusi perjalanan. Kini Tuhan menolong, menopang dan campur tangan buat kami semua. Seluruh pelayan yang akan berlanjut melayani dan semua anak-anak Tuhan yang akan lanjut dalam ibadah sesi 2. Engkau sendiri memberkati dan mengurapi dalam ibadah ketika malam nanti secara online, secara umum. Kami berbagi kasih, membagikan link supaya banyak orang diteguhkan. Dan itu kerinduan kami. Ketika kami ada waktu,
tidak kami sia-siakan untuk hal yang kosong, yang tidak ada artinya, tapi kami lebih baik hadir dalam ibadah secara online. Tuhan, anak-anak sekolah minggu pun nanti akan hadir dalam ibadah, dilayani guru-guru sekolah minggu yang setia. Dan bahkan nanti akan perlu waktu agak panjang, karena di samping ibadah sekolah minggu juga akan ada penjelasan-penjelasan, persiapan pelaksanaan ibadah dan jalan-jalan bagi anak sekolah minggu untuk tanggal 29 yang akan datang. Terima kasih, syafaat kami untuk Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati seluruh masyarakat, kota, daerah, tempat di mana Tuhan kami tinggal, kami berada. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya, dan kasih kemurahan-Mu turun atas kami. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, dan menjemput mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati kita semua. Dibersalamanlah sebelum tinggalkan tempat ini.